Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarak. Sekarang kita akan memulai babul qadaya wa ahkamiha setelah sebelumnya kita menyelesaikan mengenai bab tasawurat. Sekarang kita akan memulai mengenai bab qadaya atau proposisi dan hukum-hukum dari qadaya, hukum-hukum dari proposisi. Mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Adapun sesuatu ihtamalah yang memungkinkan apa as-sidqah pada benar, mungkin benar maksudnya, sesuatu yang mungkin benar li dzatihi karena zatnya karena zat itu sendiri jaro berlaku apa bainahumu di antara manatiko ulama logikawan qadiyatan qadiyah wa khabara dan khabar. Jadi kalimat atau pernyataan pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah maka berlaku pada pernyataan itu qadiyah dan khabar. Artinya pernyataan itu disebut dengan qadiyah dan juga disebut dengan khabar. Jadi pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah, maka pernyataan itu di dalam ilmu mantik atau menurut ulama logikawan manatikoh disebut dengan qadiyah dan juga disebut dengan khabar. Adapun mubtadaun ialah mubtada. Isi dari ini adalah lafaz. Ai al-lafzu. Ihtamalah adapun lafaz ihtamalah silatuma adalah silahnya As-sidqah adapun lafaz as-sidqah maf'ulun bihi ialah maf'ul bihi. Ai wal kadhibah. Selain mungkin benar juga wal kadhib dan mungkin salah. Lidzatihi adapun lafaz lidzatihi muta'alliqun ialah berta'alluq bihtamala dengan lafaz ihtamala. Jara al jumlatu adapun jumlah khabarun ialah khabar. Bainahumu adapun lafaz bainahumu muta'alliqun ialah berta'alluq bijara dengan lafaz jara. Ai al manatiqah maksud isi dari bainahum ini, dhamir ini kembali ke al manatiqah, para logikawan. Qadiyatan adapun lafaz qadiyah halun ialah menjadi hal. Wa khabara dan adapun lafaz khabara maktufun ialah diatofkan ala qadiyah atas lafaz qadiyah. Qala syarihu berkata siapa syarih? Lamma faraghan nazim setelah selesai an-nazimu siapa nazim mimbayanima dari menjelaskan sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bitasawurati dengan tasawurat. Tasawur ini sebagaimana sudah dijelaskan di awal, yang dimaksud dengan tasawur itu adalah pengetahuan kita yang tidak disertai penghukuman.
itu disebut dengan tasawur. Nah, yang masuk kategori tasawur ini di dalam ilmu mantik adalah ta'rif, ya, adalah ta'rif. Namun bab tasawur itu tidak hanya membahas mengenai ta'rif atau definisi, melainkan juga membahas pengantar sebelum masuk ke bab definisi, yaitu babul alfaz, pembahasan mengenai lafaz, dan babu kulliyatil khamsah, yaitu penjelasan mengenai al-kulliyatul khamsah. Al-mabadi'i, mabadi, pengantar, wal maqasid, dan maqasid. Pembahasan tasawurat yang berkaitan dengan al-mabadi, yaitu pembahasan mengenai al-alfaz dan kulliyatul khamsah. Nah, maqasidnya, tujuan utamanya dari bab tasawurat ini adalah at-ta'rif, yaitu definisi atau mu'arrifat. Setelah selesai intaqolah berpindah siapa nazim, al-ana sekarang ila tasdiqoti pada tasdiqot. Tasdik ini sebagaimana dijelaskan di awal, yaitu pengetahuan kita yang disertai dengan penghukuman. Itu disebut dengan tasdik. Setelah nazim selesai menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tasawur, maka sekarang nazim akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tasdik, pengetahuan yang disertai dengan penghukuman. Wat tasdiqotu, dan apa adapun tasdiqot, yaitu pengetahuan-pengetahuan atau bab tasdiqot, ya intinya seperti ini ya. Wat tasdiqotu, dan adapun tasdiqot, laha ialah bagi tasdiqot, mabadi'uh, adapun pembahasan pengantar, walaha, dan ialah bagi tasdiqot, maqasiduh, adapun pembahasan maqasid, tujuan utama. Mabadi dari pembahasan tasdiqot ini adalah babul qadaya wa ahkamiha, sedangkan maqasidnya, pembahasan intinya, utamanya, yaitu adalah babul qiyas. Fal ilmu, maka adapun ilmu mengetahui, bil qadaya, dengan qadaya, yaitu proposisi, wa taksimati, dan pembagian-pembagian qadaya maksudnya, dan pembagian-pembagian, yaitu pembagian qadaya, mabadi, ialah bersifat mabadi, pengantar, pembahasan pengantar dari qiyas, ya, dari pembahasan utama dari tasdiqot, yaitu qiyas. Wal qiyasuh, dan adapun qiyas, buah adapun qiyas, al maqasid, ialah maqasid, inti dari pembahasan tasdiqot, yaitu qiyas. Wal qadaya, dan adapun qadaya, lafaz qadaya jam'u qadiyatin, adalah jamak dari lafaz qadiyah. Wahia, dan adapun qadiyah, muradifatun, ialah sinonim, lil khabari, pada khabar. Jadi pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah itu bisa disebut dengan qadiyah, bisa juga disebut dengan khabar. Khabar ini adalah berita, ya. Maknanya khabar ini adalah berita. Jadi pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah itu di dalam ilmu mantik disebut dengan qadiyah, juga disebut dengan khabar. Sekarang apa, ya? Ini ingin mendefinisikan dari qadiyah. Wa ta'riful qadiyati, dan adapun definisi qadiyah, iya adapun qadiyah, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah lafaz, ihtamalah yang memungkinkan apa ma, as-sidqah pada benar, wal kadhiba, dan bohong, salah, lidzatihi, karena zatnya ma, karena lafaz itu sendiri. Pernyataan yang mungkin benar dan salah dari, ya, dilihat dari pernyataan itu sendiri, maka itu disebut dengan qadiyah. Fa kharaja, maka keluar, biqoulihi, dengan perkataan nazim atau perkataan syarih ini, ya, mahtamala sidqa wal kadzib, ma keluar apa, ma sesuatu, apa sesuatu,
la yahtamiluhuma yang tidak memungkinkan apa huma terhadap as-sidq wal kadzib minal insya'ati dari kalam-kalam insya, pernyataan yang bersifat insya ya. Kalam murakkab itu kan dibagi dua. Ada yang tam, ghairu tam. Yang tam dibagi dua, ada kalam khobar, ada kalam insya. Yang dimaksud dengan kalam insya ini ya, kalam insya itu kalam insya yaitu yang tidak mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kadrib seperti lafadz yudrib, fala yusamma maka tidak dinamakan apa ma la yahtamiluhuma qadiyatan pada qadiyah wala khabaran dan khabar. Jadi kalam insya itu tidak disebut dengan qadiyah dan khabar. Seperti misalnya fi'il amar, fi'il nahi, yang pertanyaan ya, nida itu tidak disebut dengan qadiyah dan khabar di dalam ilmu mantiq ya. Wa kharaja dan keluar biqaulina dengan perkataan kita. Ini di atas ini fa kharaja biqaulihi, ini lebih tepat ya, fa kharaja biqaulina. Wa kharaja dan keluar biqaulina dengan perkataan kita lidzatihi ma apa sesuatu ihtamala yang memungkinkan apa ma as-sidqa pada benar wal kadziba dan salah lilazimihi karena makna yang menyertai ma. Ada pernyataan mungkin benar dan mungkin salah, tapi bukan makna dari lafadz itu sendiri, tapi makna lazimnya yang mungkin benar dan mungkin salah. Nah, yang seperti ini juga tidak disebut dengan qadiyah dan khabar. Jika ada sebuah pernyataan, arti dari pernyataan itu sendiri tidak mungkin benar dan tidak mungkin salah. Namun makna lazimnya atau bahasa ininya, makna iltizamiyahnya ya memungkinkan benar dan salah. Maka yang seperti ini juga tidak disebut dengan qadiyah dan khabar. Contohnya, kaskini memberilah minum engkau nih kepadaku al-ma'ah pada air. Berilah aku air. Intinya seperti itu ya maknanya. Berilah aku air. Fa innahu maka sesungguhnya iskini alma layah tamilu ialah tidak memungkinkan apa iskini misal ya contoh iskini alma ini asidqoh pada benar wal kadzibah dan salah lidatihi karena zatnya iskini alma artinya madlulihi al-mutabaki alladhi huwa talabus sakhi. Makna iskini alma yang bersifat mutabaki atau makna mutabakohnya alladhi huwa talabus sakhi. Yang mana makna mutabakoh dari iskini alma ini adalah minta diberi minum, diberi air. Minta diberi minum. Makna dari iskini alma ini kan minta air. Ya, minta air. Nah, namun dari iskini alma ini ada makna lazimnya. Makna lazimnya dari iskini alma ini ana atsyan. Yaitu aku haus. Aku haus ini kan yahtamilu sidqa wal kadzib. Yaitu mungkin benar dan mungkin salah. Ana atsyan ini ya, pernyataan ana atsyan ini, makna lazim dari iskini alma ini mungkin benar dan mungkin salah. Namun iskini alma itu sendiri tidak mungkin benar dan mungkin salah. Nah, yang seperti ini juga tidak disebut dengan qadiyah dan khabar. Kalimat iskini alma itu tidak disebut qadiyah dan khabar meskipun makna lazimnya itu ya mungkin benar dan mungkin salah. Wa ingkana meskipun ada dalika apa hal tersebut yaitu iskini alma yahtamilu memungkinkan apa dalik
alihuma terhadap keduanya as-sidq wal kadzib, lilazimi terhadap makna lazimnya iskini alma alladhi yang adapun alladhi ana atsyanu ialah adapun aku atsyanu ialah haus. Makna lazim dari iskini alma ini adalah ana atsyan, ya. Aku haus. Aku haus ini mungkin benar dan mungkin salah. Sementara makna mutobakohnya dari lafaz iskini alma ini, ya, makna mutobakohnya adalah tolabus saki minta air. Dan makna mutobakoh dari iskini alma ini tidak mungkin benar dan mungkin salah. Meskipun makna lazimnya itu mungkin benar dan mungkin salah, namun karena makna mutobakohnya tidak mungkin benar dan mungkin salah, ya, maka iskini alma ini tetap tidak disebut dengan qadhiyah dan khobar di dalam ilmu mantiq. Tidak termasuk kategori, ya, qadhiyah dan khobar, meskipun iskini alma ini memiliki makna lazim yang mungkin benar dan mungkin salah. Itu intinya, ya. Ini semoga dapat dipahami, ya, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.